Halo teman-teman, saat ini kami mahasiswa jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi akan menjelaskan mengenai PPh Badan. Dengan saya sendiri, Jessica Kaat, dan teman saya akan menjelaskan juga Johannes Pandi. Pengertian dari pajak penghasilan badan. Sesuai pasal 1 Undang-Undang PPh Nomor 7 Tahun 1983, pengertian pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama 1 tahun pajak. Pajak penghasilan badan adalah pajak penghasilan yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan. Selanjutnya terdapat dua PPh, yaitu PPh Badan Final dan PPh Badan Tidak Final. Yang pertama, pajak penghasilan atau PPh Final adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak memiliki peredaran bruto tertentu. Kedua, PPh Badan Tidak Final, yaitu PPh tidak final adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak badan berdasarkan pasal 17 dan pasal 31E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Hak dan kewajiban wajib pajak badan. Yang pertama, hak mengajukan restitusi kelebihan pembayaran pajak. Kedua, hak mendapat perlindungan kerahasiaan data. Ketiga, hak memperoleh pengembalian pendahuluan kebijakan pembayaran pajak. Keempat, hak mendapatkan fasilitas pajak ditanggung pemerintah. Kelima, hak peroleh insentif perpajakan. Keenam, kewajiban mendaftarkan diri sebagai wajib pajak sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan. Ketujuh, wajib membayar kewajiban pajaknya. Kedelapan, kewajiban melaporkan pajaknya. Dan yang terakhir, kewajiban berlaku kooperatif apabila dilakukan pemeriksaan pajak. Jenis-jenis pajak penghasilan badan. Yang pertama ada PPh pasal 21 yang mengatur tentang pemotongan terhadap penghasilan karyawan. Yang kedua, pajak penghasilan pasal 22 menyangkut tentang perdagangan ekspor, impor, dan reimpor. Yang ketiga ada pajak penghasilan pasal 23 yang terkait dengan transaksi saham dan sebagainya. Yang keempat ada pajak penghasilan pasal 25 yang menyangkut tentang angsuran pajak yang berasal dari jumlah pajak terhutang menurut SPT. Yang kelima, pajak penghasilan pasal 26 yang mengatur tentang penghasilan yang didapatkan di dalam atau di Indonesia yang didapatkan oleh wajib pajak luar negeri. Jenis pajak penghasilan berikutnya ada pajak penghasilan pasal 29 berkaitan tentang kelebihan jumlah pajak. Yang berikutnya ada pajak penghasilan pasal 15 berhubungan dengan norma perhitungan untuk wajib pajak tertentu. Berikutnya ada pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 itu pajak final untuk transaksi tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang. Yang berikutnya ada pajak pertambahan nilai yang menyangkut tentang barang dan jasa kena pajak. Yang terakhir pajak penjualan barang mewah untuk masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Subjek PPh badan. Yang pertama ada subjek pajak dalam negeri, yakni badan yang didirikan di Indonesia atau yang bertempat di Indonesia yang langsung mendapatkan penghasilan dari Indonesia, maka dikenakan langsung pajak. Yang kedua ada subjek pajak luar negeri, yakni badan yang tidak bertempat atau tidak berkedudukan di Indonesia atau di luar tapi memiliki atau memperoleh penghasilan dalam negeri atau dalam Indonesia. Objek PPh badan atau objek pajak badan yakni seluruh atau semua penghasilan baik dalam negeri maupun luar negeri yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak badan tersebut. Jenis penghasilan yang dikenai pajak bersifat final. Yang pertama, penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga atau diskonto surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Kedua, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi
derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal Ventura. Ketiga, penghasilan berupa hadiah undian. Keempat, penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan atau bangunan. Dan yang kelima, penghasilan tertentu lainnya termasuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak memiliki peredaran bruto tertentu. Dasar hukum pajak penghasilan badan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Badan. Kedua, UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Keempat, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kelima, UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Keenam, beberapa peraturan turunan dalam PMK, Perdirjen, dan lainnya sebagai regulasi pelaksanaannya. Langkah-langkah menghitung pajak penghasilan badan. Yang pertama itu menghitung penghasilan, yakni penghasilan bruto. Yang kedua, setelah dihitung penghasilan total atau penghasilan bruto, maka dikurangi dengan biaya. Juga yang ketiga, dikurangi dengan penyusutan dan amortisasi fiskal. Yang keempat, setelah dilakukan pengurangan biaya dan penyusutan tersebut, maka lakukanlah koreksi atau rekonsiliasi fiskal untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Untuk selanjutnya dapat dilihat dalam laporan keuangan fiskal apakah penghasilan kena pajak ini sesuai dengan peraturan pajak. Tarif PPh Badan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 atau yang biasa dikenal dengan UU HPP ini, tarif PPh Badan adalah sebesar 22% mulai tahun pajak 2022. Berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, perhitungan berdasarkan jumlah peredaran bruto atau omset, yaitu yang pertama, wajib pajak badan dengan omset kurang dari 4,8 miliar atau biasa ditemukan pada usaha mikro kecil menengah atau UMKM, yaitu tarif dikenakan 0,5% sesuai dengan pasal 2 ayat 2 PP 23 tahun 2018. Yang kedua, wajib pajak dengan omset 4,8 miliar hingga 50 miliar memperoleh tarif pengurangan sebesar 50%, yaitu fasilitas yang merupakan kebijakan pada pasal 31E UU PPh. Jika kisaran 4,8 miliar hingga 50 miliar omset per tahun, maka PKP-nya langsung dikalikan 50% dan tarif PPh badan yakni 22%, maka dapatlah pajak terutang. Yang ketiga, wajib pajak dengan omset lebih dari 50 miliar, yaitu jika perusahaan tersebut menghasilkan lebih dari 50 miliar, maka penghasilan kena pajak langsung dikalikan dengan tarif 22% sesuai dengan tarif PPh badan. Baiklah, demikianlah hasil presentasi dari video pembelajaran yang telah kami jelaskan lewat video tadi. Kiranya apa yang telah kami jelaskan bisa bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan teman-teman mengenai PPh Badan. Terima kasih.